Ya, selamat siang semua. Kita ketemu lagi sekarang via YouTube ya, dengan materi berikutnya, mata kuliah Open Source System. Sekarang kita akan belajar tentang yang namanya shell script. Kalau kita ngomong-ngomong masalah shell script, itu adalah script-script atau jeruan-jeruan yang membentuk sistem operasi. Nah, kita lihat bagaimana sih bahasa shell script itu. Jadi shell script pada intinya adalah file teks yang berisi komen yang dapat dieksekusi di Unix shell. Jadi shell script ini juga merupakan suatu bahasa pemrograman. Nah, file teks tersebut berisi Unix command ya. Untuk apa? Untuk input, output atau menjalankan suatu perintah ya. Terus kemudian shell script itu dapat ditulis dengan semua editor yang tidak mengandung kontrol karakter. Jadi notepad itu bisa digunakan untuk menjalankan suatu shell script, atau kalau di Linux ya pakai nano atau apa aplikasi teks yang lain. Terus kelebihan shell script, dia memungkinkan pengguna untuk menyusun perintah seperti bahasa pemrograman ya. If juga ada di situ, looping juga ada. Terus kemudian shell itu menjembatani antara user dan sistem operasi. Ekstensinya untuk shell script itu adalah .sh. Nah, kita lihat beberapa macam shell script itu ada bourne shell ya untuk bahasa pemrogramannya, ada C shell untuk keperluan umumnya. Kalau bourne shell itu pakainya dolar ya, C shell itu pakainya persen. Tenet C shell itu pengembangannya nanti promnya itu pakainya lebih besar. Terus corn shell itu tidak ada prom, tapi sebenarnya corn shell ini adalah campuran dari bourne shell dan C shell. Born again shell itu pengembangan dari bourne shell. Jadi di situ pakainya bash. Nah, biasanya untuk pembelajaran kali ini kita akan pakai born again shell ya, bash. Nah, kita melihat bash. Bash itu adalah sebuah shell atau interpreter perintah baris atau perintah berbasis teks pada sistem operasi GNU. Nah, makanya kita belajar born again shell karena dipakai di Linux seperti itu. Terus kemudian bash itu juga kompatibel dengan ekstensi .sh dan kompatibel dengan shell-shell yang lain. Terus kemudian spesifikasinya, dia perintah barisnya itu berbasis POSIX 2. Nanti kita lihat. Fitur bashnya adalah ada pengeditan, terus kemudian ada pemasukan kembali perintah, terus ada kendali kerja, ada fungsi shell atau alias, array juga bisa, aritmatika, dan juga logic seperti if dan kawan-kawannya itu. Fiturnya ada ANSI, terus I/O, kemampuan untuk mengendalikan I/O, keamanannya juga baik. Internasionalisasi artinya bahasanya juga sudah universal dalam membuat suatu script shell ini. Nah, kita lihat variabel. Variabel itu ada dua. Ada sistem variabel, jadi variabel yang sudah ditentukan oleh sistem, dan user defined variable atau UDV. Jadi variabel yang dibuat sendiri. Nah, SV itu contohnya home, shell, random, ostype, exit. Sedangkan UDV itu ya tergantung kita bagaimana membuat variabelnya. Terus kemudian aturannya, kalau untuk UDV memang bebas, tapi harus diawali, yang pertama harus diawali dengan abjad, bukan angka. Jadi untuk penamaan variabel itu dimulai dari abjad, bukan angka. Terus kemudian dapat terdiri dari alfanumerik. Jadi simbol-simbol juga
bisa digunakan, tetapi diingat di situ bersifat case sensitive. Jadi paling aman itu kalau membuat variabel dengan shell script itu lebih aman menggunakan huruf kecil semua. Terus kemudian jika isi variabelnya spasi, maka diapit dengan tanda petik kosong ya. Terus kemudian untuk mencetak nilai itu memakai tanda dolar ya di depan variabel. Nah, kita lihat nanti Anda bisa coba di Linux Anda buat v atau nano latihan.sh, terus kemudian ya seperti bahasa C kita masukkan executing cell-nya, atau kalau di bahasa C namanya preprosesor ya, pager terus tanda seru /bin/bash terus kemudian latihan.sh, terus baru dimasukkan perintahnya echo halo dunia, echo ini bash pertamaku. Terus nanti untuk menjalankannya berarti filenya itu harus diatur permissionnya dulu. chmod paling aman ya 7777, file name-nya tadi bash-nya, file name-nya namanya apa gitu. Jadi berikan permission yang bebas untuk file yang akan kita buat. Terus untuk menjalankannya tinggal Anda ketik / nama filenya. Nah, ini dilakukan di terminal ya, di terminal. Terus kemudian baris pertama tadi preprosesornya itu biasa dikatakan SH atau shell bank. Terus kemudian pager dan tanda seru adalah simbol dari kernel atau struktur dari sistem operasi untuk dia digunakan untuk mengidentifikasi program ya, baris-baris script yang Anda ketikkan nanti diidentifikasi. Terus kemudian untuk pilihan menu ya, pilihan menu itu nanti diakhiri dengan exact, diawali dengan case, diakhiri dengan exact atau case dibalik ya, ini CASE ya, case ya. Kalau mau menu 1 2 3 4, nah itu pakainya case. Terus kemudian ditutup dengan titik koma exact. Oke, saya kira itu materi kita shell script. Untuk praktisnya itu nanti di praktikum saja untuk open source system shell scriptnya. Saya kira pertemuan kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang semuanya.